Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 berdampak pada semua bidang, termasuk dunia kreatif, seni, dan budaya. Sebagai pelaku seni pertunjukan, saya pun merasakan juga. Terbiasa dengan kegiatan yang padat, akhirnya harus berhenti beraktivitas. Dalam situasi dan kondisi itu, saya mencoba berkompromi dengan diri sendiri. Sebagai upaya menjaga kewarasan, saya menemukan hobi baru, dunia fotografi. Dari yang awalnya menjadi pelarian, lalu menjadi media kontemplasi, menemukan ketenangan batin, menjaga keseimbangan jiwa. Ya, healing. Tetapi melihat kondisi alam dan lingkungan satwa burung yang bisa terancam keberadaannya, membuat saya tersadar harus ikut terlibat dalam kampanye pelestarian burung. Ya, jadi waspada. Healing lan waspada. Bertemu dengan habitat burung di Desa Ramah Burung Jatimulyo dengan masyarakat yang peduli dengan pelestarian burung membuat saya semangat kembali untuk bergerak, berkampanye pada pelestarian burung. Jatimulyo yang berada di kawasan Pegunungan Menoreh merupakan kawasan penyangga cagar biosfer Merapi Merbabu serta kawasan penyangga cagar heritage Borobudur. Perjalanan menuju Jatimulyo ditempuh sekitar 90 menit dari pusat kota Jogja dengan pemandangan persawahan dan perbukitan yang indah. Satu pilihan yang saya ambil adalah saya harus melakukan yang terbaik untuk menjaga anugerah yang sudah diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa dengan gerakan Suka Burung Peduli Satwa Indonesia, Subur Pesat Indonesia. Perbukitan Menoreh itu menurut saya tempat yang sangat menarik, tempat yang sangat eksotis dengan kekayaan keanekaragaman hayati, termasuk sebenarnya kalau tidak salah tempat ini atau Pegunungan Menoreh itu sudah diakui oleh UNESCO sebagai kawasan biosfer. Lebih khusus lagi kalau saya berbicara Jatimulyo, yang bagian dari perbukitan Menoreh itu punya keberagaman yang luar biasa. Tapi mungkin kalau saya fokus burung, karena kebetulan saya suka dengan burung, di Jatimulyo sendiri sudah tercatat ada 110 jenis burung, baik itu endemik lokal maupun yang datang atau persilangan atau yang datang dan pergi, artinya burung migran. Burung itu kan bagian juga indikator dari kehidupan. Kalau burung di sini banyak dengan jenis yang banyak juga, habitatnya ada di sini, otomatis tanah pasti bagus, air bagus, tanaman bagus, udara bagus. Kalau berbicara pun wisata, tapi wisata yang tidak merusak alam, tidak merusak lingkungan. Ya ini yang menurut saya bagaimana keseimbangan ekosistem yang ada di sini tetap dijaga, ekologinya tetap terpelihara, tetapi bisa memberi manfaat ekonomi untuk masyarakat di sini. Awal saya memotret tahun kemarin itu sekitar 4 bulan setelah berkenalan dengan burung yang ada di sini, saya memberanikan diri waktu itu bikin kontemplasi, birding bareng Anang Batas, karena waktu itu ya saya merasa bahwa memotret burung itu adalah bagian dari kontemplasi. Pesertanya lumayan, lalu kita bikin juga, saya membantu teman-teman di sini bikin yang namanya lomba pengamatan burung. Waktu itu hanya antar Karang Taruna di sekitaran sini, antusias bagus. Bikin juga belum lama rally foto konservasi yang pesertanya hampir seluruh Indonesia, fotografi. Lalu beberapa yang lalu bikin juga teman-teman di sini pengamatan burung untuk edukasi. Harapannya ke depan saya mau membuat sesuatu program-program yang penting untuk di sini. Salah satunya adalah program fisik. Program fisik itu pendataan burung dengan fasilitasnya yang kita siapkan, mulai kamera, action cam, komputer, dan lain sebagainya, karena masih ada keterbatasan peralatan yang kita miliki. Misalnya untuk mendata dari mulai bertelur, beranak, menetas itu, terus mencarikan makan, menyuapi, sampai bisa terbang segala macam, supaya datanya bisa lebih maksimal. Nah, harapan ke depan ya kita punya peralatan yang lengkap untuk itu. Yang pertama fisik, yang kedua saya ingin membuat taman-taman kecil untuk burung itu, yang ada bunga-bunganya, ada tempat mandinya, ada buah, mungkin pokoknya diikuti dengan tanaman-tanaman yang sesuai dengan burung.
supaya masyarakat bisa melihat itu gampang. Orang mau motret, orang mau bikin video, orang mau merekam suara, itu mudah. Terus yang ketiga masih program fisik itu kayak kandang habituasi, karena untuk pelepasan burung itu kan ada SOP-nya, standar operating procedure itu yang memang ketat. Nah, habituasi itu untuk karantina burung sebelum dilepaskan. Fasilitas itu juga mestinya ada di tempat seperti ini. Lalu berikutnya program penanaman pohon yang sesuai dengan habitat yang ada di sini. Terus itu beberapa program fisik ya, program kegiatan itu bisa saya bikin lagi kontemplasi, bikin gathering wildlife untuk birding nasional atau internasional, lalu bikin edukasi untuk masyarakat, pelestarian itu termasuk misalnya lomba pengamatan bukan cuma lokal lagi tapi nasional. Ya intinya bagaimana program-program untuk pelestarian di sini tetapi bisa memberi manfaat masyarakat setempat juga, karena menurut saya dengan potensi yang luar biasa di tempat ini semestinya masyarakat di sini mendapatkan lebih dari yang sekarang mereka dapatkan. Nah, itu yang saya pengen memaksimalkan itu, termasuk ya terus terang hobi saya, plus pengen membuat trip untuk burung birding. Bisa videografi, bisa fotografi, bisa hanya bird watching aja, bisa audiografi untuk lokal maupun untuk asing. Karena sebenarnya di sini punya daya tarik yang besar, sehingga ketika wisatawan masuk tentu saja dengan aturan ya lumayan agak terbatas lah, tidak masif begitu, pasti ada efek hasil untuk masyarakat sekitar. Itu sih program-program yang sederhana pengen kita lakukan sampai nanti mungkin berkembang terus. Dan yang terakhir ingin membuat program yang tidak hanya di sekitaran sini. Ketika sini sudah berjalan, menginspirasi desa-desa yang lain, tempat-tempat yang lain untuk membuat tempat seperti ini. Meskipun tidak harus burung saja, bisa konservasi yang lain. Pokoknya bagaimana dari hobi saya itu bisa memberikan manfaat baik untuk saya pribadi maupun untuk masyarakat dan tentu saja masa depan anak cucu kita, supaya masih bisa merasakan keasrian alam lestari, satwa juga terjaga dengan baik. Harapan dari apa yang saya rencanakan itu ya, yang pertama pasti untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di sini. Kan di sini sebenarnya punya banyak produk yang luar biasa. Saya bilang potensi tadi, tempat wisatanya, ada Sungai Mudal, ada Kembang Soko, ada Kedung Pedut, ada banyak yang lain. Lalu potensi dari hasil-hasil UMKM-nya, termasuk mestinya ketika wisatawan ya kita harus ada dukungan, misalnya ini tempat menginap yang layak. Yang layak itu dalam tanda petik tidak harus mewah, tetapi bagaimana menyatu dengan alam, tetapi fasilitas yang layak untuk orang yang datang, apalagi ketika itu bicara orang asing ya. Meskipun berbicara wildlife itu mereka memang ya apa adanya, itu nggak ada masalah, tetapi kadang-kadang kan kita butuh bagaimana orang baru datang supaya mereka yang pertama menjadi wisatawan, yang kedua pasti akan ada kesadaran bahwa saya bisa melihat langsung burung itu ternyata lebih mengasihkan daripada saya harus ada di kandang. Nah, itu yang kita pengen melakukan sehingga punya efek atau harapan yang lebih baik, tidak hanya untuk masyarakat di sini sebenarnya, tetapi juga yang lain sekitarnya, karena Tuhan sudah memberi anugerah yang luar biasa di tempat ini dengan keanekaragaman hayati itu, sehingga mestinya semuanya bisa ikut terlibat untuk menjaga, bukan kewajiban tetapi hak. Nah, saya waktu itu ya saya guyonannya, sampean itu mempunyai hak yang sudah diberikan oleh Tuhan, mau diambil enggak haknya? Kalau enggak diambil, saya yang akan ngambil. Artinya jangan sampailah orang luar bisa menikmati hasil yang ada di sini, tetapi masyarakat sini nggak bisa mendapatkan hasil yang lebih. Tujuan utama itu. Jadi intinya harus masyarakat di sini mendapatkan kesejahteraan lebih dari yang sekarang mereka dapatkan.
Pak.